Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya, Ahmad Maulana. Oke, pada video kali ini saya akan berbagi tutorial ya, yaitu bagaimana cara olah data uji validitas. Nah, di sini saya akan menggunakan dua variabel ya, satu variabel X dan satu variabel Y. Untuk variabel X, nah di sini saya memiliki 10 butir pertanyaan ya, dan untuk skornya sudah siap. Dan yang ini total dari skor butir pertanyaan variabel X. Nah, selanjutnya untuk variabel Y, sini memiliki 6 butir pertanyaan ya, dan untuk skornya sudah siap. Nah, yang ini total dari skor butir pertanyaan variabel Y. Oke teman-teman, selanjutnya kita akan input ya data ini ke dalam SPSS. Silakan teman-teman buka dulu ya aplikasi SPSS-nya. Jika sudah dibuka, maka akan muncul tampilan SPSS seperti ini. Nah, kotak dialog yang depan ini di-close saja. Nah, selanjutnya silakan teman-teman masuk pada menu file ya. Pilih import data, kemudian pilih Excel. Nah, maka muncul kotak dialog seperti ini. Pada kolom login, silakan teman-teman cari ya filenya disimpan di mana. Nah, jika sudah ditemukan, silakan pilih ya file tersebut, kemudian open. Nah, maka muncul kotak dialog seperti ini. Pada kolom worksheet, silakan teman-teman pilih ya sheet mana yang akan kita input ke dalam SPSS. Klik ya sheet tersebut, lalu OK. Nah, bisa dilihat ya teman-teman, data yang ada di Excel tadi ya sudah terinput ke dalam SPSS. Silakan teman-teman masuk ya pada menu variable view ya, kiri bawah. Nah, bisa dilihat ya pada name. Nah, untuk namanya di sini sudah sesuai ya. Ini X1.1, ini butir pertanyaan 1 ya. Nah, kemudian ini total X. Begitupun untuk Y ya, sudah sesuai. Oke teman-teman, sekarang kita bisa mengolah ya. Nah, yang ini biarkan saja. Sekarang kita akan mengolah uji validitas. Kita lihat dulu ya persyaratannya untuk uji validitas. Nah, untuk uji validitas di sini saya menggunakan dua syarat ya. Yang pertama menggunakan R hitung, yaitu jika R hitung lebih besar daripada R tabel, maka butir atau pertanyaan variabel tersebut dinyatakan valid. Kemudian, jika R hitung lebih kecil daripada R tabel, maka butir atau pertanyaan variabel tersebut dinyatakan tidak valid. Nah, syarat yang kedua yaitu menggunakan taraf signifikan lebih kecil daripada 0,05, yaitu jika taraf signifikansi lebih kecil daripada 0,05, maka butir atau pertanyaan variabel tersebut dinyatakan valid. Kemudian, jika taraf signifikansi lebih besar daripada 0,05, maka butir atau pertanyaan variabel tersebut dinyatakan tidak valid. Oke teman-teman, sekarang kita akan mengolah uji validitas. Silakan teman-teman masuk ya pada menu Analyze, pilih Correlate, pilih Bivariate. Nah, muncul kotak dialog seperti ini. Kita akan mengolah satu persatu dulu ya. Sekarang kita akan mengolah uji validitas untuk variabel X. Mulai dari butir pertanyaan 1 ya, atau X1.1 sampai dengan total. Di blok ya, kemudian ini pindahkan pada kolom variabel ya, klik tanda panah yang di tengah.
Nah, maka sudah pindah ya. Kemudian oke. Nah, teman-teman bisa dilihat ya, ini hasil untuk uji validitas. Nah, untuk person correlation ya, ini untuk melihat R hitung ya. Kemudian nilai sig. Nah, yang ini yang akan kita gunakan untuk melihat taraf signifikansinya. Oke teman-teman, sekarang kita lihat ya untuk persyaratannya. Yang pertama untuk R hitung. Kita buka dulu ya tabel R tabelnya. Kebetulan di sini saya menggunakan untuk jumlah respondennya sebanyak 100 ya. Nah, kita lihat untuk N-nya 100. Nah, yang ini ya, berarti untuk R tabelnya yang ini ya. Nah, kebetulan saya menggunakan yang 5% ya. Berarti yang ini 100, berarti untuk R tabelnya yang ini ya, 0,195. Oke teman-teman, kita lihat ya pada hasil uji validitasnya. Kita lihat pada person correlation. Nah, untuk melihat angka R hitungnya, lihat pada total X ya. Nah, yang ini. Berarti 0,319. Nah, untuk R tabelnya yaitu 0,195. Nah, berarti R hitung di sini lebih besar ya daripada R tabel. Nah, maka kesimpulannya butir atau pertanyaan variabel tersebut dinyatakan valid. Berarti valid ya untuk butir pertanyaan yang satu ini. Kemudian untuk butir pertanyaan yang kedua ya, untuk R hitungnya di sini sebesar 0,902. Ini sama ya, berarti lebih besar daripada R tabel. Kita lihat untuk butir pertanyaan 3. Untuk R hitungnya di sini sebesar 0,905. Sama ya, ini lebih besar juga daripada R tabel. Nah, begitupun untuk R hitung selanjutnya di sini bagus ya, lebih besar semua daripada R tabel. Berarti untuk uji validitas variabel X ya, setiap butir pertanyaan untuk R hitungnya bagus ya, lebih besar daripada R tabel. Berarti data ini valid ya, teman-teman. Oke, selanjutnya kita akan melihat dengan syarat yang kedua ya, yaitu menggunakan taraf signifikansi. Harus lebih kecil daripada 0,05. Oke teman-teman, kita lihat ya pada hasil uji validitasnya. Kita lihat pada bagian sig ya, sig. Nah, kita lihat pada butir pertanyaan yang ke satu ya, sig. Kita lihat nilai sig pada total. Nah, di sini mendapatkan nilai sig 0,001. Berarti ini lebih kecil ya daripada 0,05. Berarti valid ya untuk butir pertanyaan 1. Untuk butir pertanyaan yang kedua, nilai signifikansinya 0,000. Bagus ya, lebih kecil daripada 0,05. Nah, ini untuk selanjutnya ya, untuk butir pertanyaan 3, bagus, lebih kecil. X4-nya bagus. Butir pertanyaan 5-nya bagus. Butir pertanyaan 6-nya bagus. Bagus semua ya. Berarti ini untuk uji validitas menggunakan syarat taraf signifikansi harus lebih kecil daripada 0,05.
Di sini memenuhi ya, bagus, berarti dinyatakan data ini valid ya untuk variabel X. Oke teman-teman, selanjutnya kita akan mengolah uji validitas untuk variabel Y. Nah, silahkan teman-teman masuk ya pada menu Analyze, pilih lagi Correlate, kemudian Bivariate. Nah, muncul kotak dialog seperti ini. Pilih Reset ya, reset saja. Nah, sekarang kita akan memasukkan data butir pertanyaan 1 untuk Y ya, Y1.1 sampai dengan total Y ya. Ini kita pindahkan pada kolom variabel, klik ya tanda panah yang di tengah. Nah, selanjutnya ini yang persen sama detail, ini checklist ya, pastikan checklist. Kemudian oke. Nah, bisa dilihat ya, ini hasil untuk uji validitas variabel Y. Nah, bisa dilihat ya, untuk R hitungnya lihat pada angka persen correlation pada total Y ya. Kemudian untuk nilai signifikansinya yang ini ya, bisa dilihat pada total Y. Oke teman-teman, untuk R hitungnya masih sama ya. Sebesar untuk R tabelnya sebesar 0,195. Kita lihat ya pada hasil dari uji validitas untuk variabel Y. Nah, untuk R hitung butir pertanyaan 1 sebesar ya, lihat pada total Y 0,707. Berarti ini lebih besar ya daripada R tabel. Berarti untuk butir pertanyaan 1 valid ya. Kemudian untuk butir pertanyaan 2 untuk R hitungnya sebesar 0,738. Ini lebih besar juga ya daripada R tabelnya sebesar 0,195. Kemudian untuk butir pertanyaan 3 ini sama ya, lebih besar daripada R tabel. Untuk butir pertanyaan 4 sama ya, bagus, lebih besar daripada R tabel ya. R hitungnya bagus, lebih besar. Kemudian untuk butir pertanyaan 5, R hitungnya bagus, lebih besar. Kemudian untuk butir pertanyaan 6, bagus ya, lebih besar daripada R tabel. Maka kesimpulannya, setiap butir pertanyaan variabel Y memiliki nilai R hitung lebih besar daripada R tabel, maka dinyatakan data ini valid. Nah, selanjutnya kita akan melihat dengan syarat yang kedua ya, yaitu melihat dengan taraf signifikan lebih kecil dari 0,05. Untuk butir pertanyaan 1 bisa dilihat ya, nilai signya pada total ya, memiliki nilai sig 0,005. Bagus ya, ini lebih kecil daripada 0,05. Berarti untuk butir pertanyaan 1 valid ya. Untuk butir pertanyaan kedua, nilai signya bagus, 0,000, lebih kecil ya daripada 0,05. Selanjutnya untuk butir pertanyaan 3 bagus ya, lebih kecil daripada 0,05. Butir pertanyaan keempat memiliki nilai signifikansi 0,000, bagus, lebih kecil daripada 0,05. Kemudian untuk butir pertanyaan yang kelima memiliki nilai signifikan 0,000, bagus ya, lebih kecil daripada 0,05. Nah, selanjutnya untuk butir pertanyaan 6 memiliki nilai signifikansi 0,000, bagus ya. Jadi untuk setiap butir pertanyaan variabel Y bagus ya, untuk nilai signifikannya memiliki nilai signifikansi lebih kecil daripada 0,05. Maka dapat disimpulkan data ini valid ya.
Oke teman-teman, seperti itu ya cara mengolah data untuk uji validitas. Semoga bermanfaat. Dicukupkan sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.